Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Suatu kali, seorang ilmuwan terkemuka di dunia teknologi bernama Douglas Rushkoff itu diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Yang pesertanya itu adalah 100 miliarder yang sangat tajir melintir di Amerika Serikat. Kaya raya sekali. Nah, sebenarnya dia itu agak heran sedikit karena bayaran yang diterima sama dia itu jauh lebih besar daripada red card yang dia tujukan gitu. Bahkan itu adalah setengah dari gaji tahunan yang pernah dia terima di universitas atau lembaga akademik yang menaunginya. Nah, dia menjadi semakin heran lagi ketika dia mengisi ceramah tidak banyak menarik perhatian dari orang-orang yang mengundangnya. Dan bahkan ketika mereka bertanya, kemudian Rushkoff menjawab, jawabannya juga sepertinya tidak diperhatikan. Mereka sedang memperhatikan sesuatu yang lain. Mereka sedang memikirkan sesuatu yang lain. Ya, tapi pada waktu itu belum terpikirkan oleh Rushkoff. Jadi Rushkoff sesudah itu pulang menuju bandara, tetapi sebelum menuju bandara dia dicegat oleh sebuah limousin yang sangat-sangat mewah, sangat-sangat kaya pemiliknya. Kemudian dia diajak masuk ke sana, kemudian diajak ngobrol basa-basi busuk, ditawarkan seminar berikutnya, ya sudahlah dia terima. Akhirnya setelah perjalanan 3 jam menggunakan limousin itu, dia menemukan sebuah rumah yang sangat besar di tengah gurun. Rumahnya megah, bahkan ada bandara pribadinya. Ada pesawat pribadi, ada bandara pribadinya. Dia kemudian masuk ke pesawat itu, kemudian pergi entah kemana, ke tempat yang dia tidak ketahui. Esok harinya dia sampai ke tujuan. Ternyata tujuannya itu adalah rumah besar yang lainnya, yang sangat-sangat besar, yang juga memiliki bandara pribadi, landasan pesawat pribadi. Itu si rumahnya itu benar-benar besar, dijaga oleh satpam-satpam yang adalah pasukan elit nasional. Jadi luar biasa, lebay banget itu pertahanannya. Kemudian saking besarnya rumah itu, dari pintu gerbang masuk ke bangunan itu harus naik mobil. Saking besarnya halaman rumah itu. Udah masuk ke situ, ternyata di situ ada miliarder-miliarder lagi di situ yang kemudian nanya kepada dia, maukah kamu menjadi konsultan kami? Lah, oh ya sudah, siap-siap jadi konsultan, lumayan juga bayarannya gede gitu. Ya, setelah ditanya-tanya, ternyata pertanyaannya sangat sederhana. Misalkan, manakah yang lebih aman, apakah Selandia Baru atau Alaska untuk perubahan iklim atau terhadap bencana biologis? Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Kemudian, manakah yang akan terjadi, perang nuklir atau perang cyber gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di masa depan uang masih berguna atau tidak? Kemudian pertanyaannya itu adalah semacam, bagaimana caranya saya bisa menyimpan uang dan tetap memiliki nilai yang besar, tapi saya tidak ketipu sama bank? Jadi pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang aneh-aneh seperti itu. Dan pada akhirnya salah seorang mengatakan bahwa saya sekarang sudah menyiapkan sebuah bunker anti kiamat. Bisakah membantu saya untuk jadi konsultan bagaimana cara membuat bunker yang tahan terhadap bencana-bencana yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, Rushkoff ini kaget lah, ternyata ujung-ujungnya ke sini saya dibayar mahal ternyata untuk jadi konsultan hal yang seperti ini. Tapi apapun itu, ternyata Rushkoff menerima itu, dan setelah pulang dia kemudian menceritakan ini dalam beberapa wawancara yang sangat terkemuka. Bencana apakah yang dimaksud itu? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Cerita tentang para miliarder terkemuka di seluruh dunia yang membangun bunker untuk diri mereka sendiri itu bukan isapan jempol belaka. Itu adalah fakta. Banyak di antara mereka yang sudah memilikinya, sedang membangunnya, atau akan memulai untuk membangun itu. Tetapi untuk apa? Masalah yang sederhananya sebenarnya adalah gini Baraya, bahwa bumi itu sudah tidak lagi layak untuk bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Kita mengetahui bahwa misalkan tahun 2003 kemarin itu panasnya ekstrim, Bandung naik beberapa derajat, dan di 2024 itu diperkirakan panasnya lebih lagi. Jadi rekor yang kemarin dipecahkan itu akan memecahkan rekor lagi. Nah, ini indikasi dari apa? Ini adalah indikasi dari bahwa bumi semakin kesini semakin tidak layak huni. Kita anggap bahwa yang dimaksud menjadi masalah atau bencana besar di masa depan itu adalah perubahan iklim, misalkan seperti itu ya. Kita runut sedikit-sedikit. Kalau perubahan iklim terjadi di mana suhu bumi naik dalam rata-rata itu lebih dari 2 derajat Celcius, maka apa yang akan terjadi? Satu, hujan akan menjadi lebih sedikit. Karena itu, maka lebih banyak
panen-panen yang akan gagal. Padahal di sisi lain panen itu akan menyuplai makanan untuk 10 miliar manusia di masa depan, kan begitu. Maka manusia yang 10 miliar itu akan terancam kelaparan atau rebutan makanan gara-gara ketika populasi mereka bertambah banyak, tetapi sawah yang menyediakan pangan buat mereka menjadi semakin sedikit karena jatah hujan juga menjadi lebih sedikit, kan begitu. Kemudian ada beberapa serangga yang akan punah, beberapa amfibi yang akan punah, yang itu juga akan merusak ekosistem secara global, begitu. Kemudian masalah berikutnya itu adalah bahwa wilayah-wilayah yang ada di pesisir itu akan tenggelam. Jakarta diantaranya tenggelam, Maladewa itu tenggelam, New York itu tenggelam, San Francisco, London itu semuanya tenggelam. Akibatnya apa? Akibatnya pusat-pusat perekonomian harus digeser lebih ke pedalaman. Artinya apa? Terjadi migrasi besar-besaran yang membutuhkan banyak sekali uang, dana, dan luar biasanya adalah membuat manusia akan berperang satu sama lain. Dan kemudian apa? Pemanasan global itu atau perubahan iklim itu akan mengasamkan laut. Kalau laut menjadi semakin asam, maka fitoplankton menjadi lebih sedikit populasinya. Kalau fitoplankton menjadi lebih sedikit, bukan hanya akan mengosongkan samudra dari hewan-hewan yang ada di sana sehingga kita bisa memakannya, bukan hanya itu, tetapi fitoplankton menghasilkan 80% oksigen untuk bumi, yang kalau misalkan jumlahnya menjadi semakin sedikit, maka kita bisa tebak apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya skenario tentang bencana-bencana besar di masa depan itu sudah dikalkulasikan, sudah diproyeksikan oleh para ilmuwan. Hawking misalkan mengatakan bahwa bumi tidak akan mungkin layak huni sampai 100 tahun ke depan. Itu pernyataan ilmuwan, itu bukan selebriti gosip apa segala rupa, itu pernyataan para ilmuwan. Nah, dengan pikiran-pikiran seperti ini, maka ke depannya apa yang akan terjadi? Kemungkinan manusia akan punah sepenuhnya itu kecil sekali, tetapi kemungkinan hanya sedikit manusia yang bisa bertahan hidup dan sisanya itu akan meninggal dunia itu besar sekali. Potensi ke arah sananya besar. Atau misalkan kita bikin kemungkinan-kemungkinan yang lain yang ini juga sebenarnya sangat besar. Misalkan pandemi. Baraya kemarin kita baru lolos dari pandemi COVID. Tetapi kita seharusnya mengingat bahwa serangan virus corona itu bukan hanya terjadi pada waktu itu. Dalam 20 tahun terakhir, mereka menyerang kita 3 kali. COVID, kemudian SARS, kemudian COVID yang kemarin itu, dengan begitu banyak variannya. Makanya para ilmuwan kemudian berpikir bahwa pandemi semacam ini mungkin akan terulang lagi dalam beberapa tahun ke depan, karena COVID memang itu bukan yang pertama dan bukan satu-satunya dalam 20 tahun terakhir ini gitu. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, atau misalkan dikombinasikan dengan virus-virus yang lain, virus-virus yang menyakitkan, kan kemarin COVID itu sebenarnya gejalanya tidak terlalu parah. Gimana kalau misalkan persebarannya itu secepat COVID tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih menyakitkan gitu, atau misalkan dampak yang jauh lebih fatal gitu. Katakanlah rabies tetapi penyebarannya lewat udara seperti COVID. Itu kan bisa aja terjadi di masa depan gitu. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, semakin manusia ketergantungan pada pangan, semakin besar dia membuka lahan peternakan. Dan semakin besar lahan peternakan yang kita gunakan, itu semakin membuat kontak kita manusia dengan hewan-hewan itu semakin dekat. Contohnya, SARS, Corona dan sebagainya itu dipastikan berasal dari unggas. Kenapa? Karena kontak kita dengan unggas itu semakin intensif. Karena apa? Karena manusia selalu butuh pangan, diantaranya adalah dari ayam gitu. Nah, jadi semakin manusia ketergantungan pada peternakan, semakin besar kemunculan pandemi-pandemi atau kemunculan virus-virus baru yang akhirnya akan menyerang manusia. Kalau misalkan itu terjadi, maka dan itu bisa saja terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang kemudian membuat banyak sekali orang berpikir, para ilmuwan berpikir. Atau misalkan kejadiannya adalah bagaimana kalau virus-virus itu adalah hasil bocoran dari laboratorium. Ini seperti yang diduga oleh Pak Mardigu, diduga oleh banyak orang yang teori konspirasi yang seperti itu, yang COVID kemarin itu sebenarnya adalah buatan gitu. Ya, ada memang potensi ke arah sana. Cina kemarin juga sedang mengembangbiakan sebuah virus dari terenggiling yang awalnya hanya ada di terenggiling tetapi bisa aja diinfeksikan ke hewan yang lain atau kepada makhluk yang lain. Tujuannya entah senjata biologis, entah apa, tapi yang jelas kemunculan virus dan pandemi di masa depan itu bisa saja terjadi karena penyebab-penyebabnya dibuat sendiri sama manusia. Atau misalkan ada potensi yang lain, misalkan ditabrak sama meteor gitu kan. Ya, bisa aja. Sampai sejauh yang kita ketahui sekarang, tata surya itu menjadi lebih aman karena susunan planetnya lebih stabil, kemudian orbitnya juga sudah bersih dan sebagainya. Tapi bukan berarti
asteroid itu akan berhenti untuk menabrak bumi. Itu pasti suatu hari nanti, dipastikan oleh para ilmuwan, pasti suatu hari nanti kita akan ditabrak oleh meteor. Nah, meteornya segede apa dan bagaimana cara kita menanggulanginya itu urusan yang nanti. Cuman kalau misalkan dibayangkan, seandainya ada sebuah meteor dengan diameter 10 km atau 5 km kemudian menghantam bumi, itu impact-nya akan terjadi secara global. Musim dingin nuklir itu akan terjadi, dan walaupun sebagian besar manusia mungkin akan bertahan hidup dari impact pertama dari meteor jatuh itu, tetapi sebagian besar yang lain akan mati secara pelan-pelan dan menyakitkan karena dampak-dampak dari benturan itu. Entah itu gara-gara radiasi, entah itu gara-gara pangan yang kurang, entah gara-gara perubahan iklim, pendinginan, dan sebagainya. Bagaimanapun manusia akan hanya bertahan sedikit saja atau bahkan punah sama sekali. Nah, dengan alasan-alasan itu, saya tidak sedang berusaha nakut-nakutin bara ya, cuman maksud saya adalah sangat masuk akal ketika bumi sekarang dalam kondisi yang tidak aman. Itu sebenarnya masuk akal. Tidak aman bukan untuk populasi atau untuk satu gen tertentu, tetapi untuk makhluk berperadaban tinggi seperti yang dibuat oleh manusia sekarang gitu. Itu sebenarnya masalahnya sangat-sangat besar. Nah, wajarlah ketika itu dipikirkan, maka manusia yang super tajir itu kemudian memikirkan hal-hal yang lebih dalam gitu. Kalau kita dikasih berita video kayak gini kan, ya paling overthinking, paling mikir-mikir, paling apa, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan orang Cina langsung bikin bunker yang anti kiamat yang berbentuk bola apa segala rupa. Nah, kalau orang-orang super tajir itu langsung bikin bunker yang benar-benar dalam pikiran mereka itu akan menyelamatkan dirinya dari masa depan yang kelam, dari bencana. Misalkan kemarin Mark Zuckerberg itu ketahuan dia sebenarnya merahasiakan, cuman karena haternya dia itu banyak, jadi apa yang dia rahasiakan juga akhirnya bocor juga. Jadi dia itu bikin sebuah real estate gitulah, sebuah hunian di Hawaii. Bikinnya biasa-biasa aja, rumahnya gede, khas orang kaya, mewah, khas orang kaya. Tetapi di bawah situ, puluhan meter di bawahnya, itu ada sebuah bunker yang listriknya otonom, yang jaringan internetnya otonom, sumber airnya otonom, dan itu dilapisi oleh berlapis-lapis dan bermeter-meter tembok baja dan tembok beton. Kemudian pintu masuknya apa segala rupanya benar-benar susah. Yang membuat orang-orang yang ada di sana kemudian terjadi misalkan hantaman meteor, dia akan bisa bertahan di situ selama puluhan tahun. Karena tempat makan di situ sudah disediakan, laboratorium untuk bikin makanan artifisial itu sudah ada, apa segala rupa semuanya sudah ada. Ya, ada sindiran sih kepada Mark Zuckerberg gitu. Jadi katanya, ya siapapun orang yang kerjaannya adalah membuka identitas orang lain, ya wajar ketika rahasianya juga dibuka bahwa dia sedang membuat sebuah bunker yang akan menyelamatkan dirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu adalah sebuah fakta. Dan kalau misalkan kita lihat miliarder-miliarder yang lain, kita juga menemukan bahwa mereka juga sama-sama membuat bunker-bunker yang semacam itu gitu. Yang anti serangan zombie, anti serangan pandemi, anti serangan senjata biologis, dan anti serangan nuklir. Misalkan seperti itu. Elon Musk itu tidak menyembunyikan karyanya seperti Mark Zuckerberg. Dia langsung ngomong kepada halayak, saya sedang membuat cyber house. Dia bilangnya seperti itu. Cyber house. Iya, cyber house. Jadi dia mengatakan bahwa itu adalah tempat tinggal terbaik untuk bisa bertahan hidup. Katanya kalau ada serangan zombie, senjata biologis atau apa, senjata nuklir, ledakan meteor yang terjadi di sekitar situ, maka sampai sejauh yang dia ketahui itu aman katanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, selain juga rumahnya sangat tebal, temboknya sangat tebal, diisi dan dipenuhi oleh beton dan baja. Kemudian di dalamnya itu benar-benar tidak bisa ditembus. Jadi maksudnya jangankan virus, jangankan bakteri, udara pun tidak bisa masuk ke situ. Jadi kalau misalkan di situ semuanya jadi zombie, kemudian ada virus beredar di udara dan sebagainya, itu tidak bisa masuk ke rumah itu. Saking canggihnya, saking amannya. Di situ juga ada tempat bertani, di situ juga ada sumber listrik otonom, di situ ada sumber internet otonom, di situ ada air otonom dan sebagainya. Dan kalaupun itu masih bisa dihancurkan misalkan oleh sebuah ledakan, ternyata
bunkernya itu bukan di house-nya itu, bukan di rumahnya itu, tetapi di bawah cyber house itu ada bunker yang sesungguhnya, ada belasan meter di bawahnya yang tidak bisa ditembus oleh apapun, katanya seperti itu. Jadi itu adalah bunker kiamat yang kalau misalkan terjadi virus, ledakan nuklir apa dan sebagainya, dia bisa tahan. Katanya sih seperti itu. Ya, klaimnya begitu sih. Tapi ya apapun klaimnya, apapun itu katanya bombastis dan sebagainya, setidaknya kita mengetahui bahwa mereka benar-benar membuatnya. Jadi para orang-orang tajir melintir di seluruh dunia yang penghasilan seharinya itu lebih dari 1 T, ber-T gitu, itu sekarang sedang bersenang-senang dengan pikiran masa depannya. Dan kalau kita cuman jadi overthinking sambil nangis-nangis kemudian mengubah kehidupan kita menjadi lebih tidak ceria dan sebagainya, maka mereka bersenang-senang dengan pikiran masa depan sambil berkarya untuk bikin ini itu, karena duitnya memang tidak terbatas. Jadi nasib kita ke depannya apa? Kalau itu memang terjadi bagaimana? Ya walau alam. Tapi yang jelas begini Baraya, saya ingin menekankan kepada Baraya bahwa seberapa canggih, seberapa besar pun bunker yang dibuat oleh Elon Musk dan orang-orang super tajir itu, sebenarnya bunker paling utama itu adalah bumi kita sendiri. Bumi kita itu melindungi kita dari jutaan kemungkinan kematian. Ada ditabrak meteor apa segala rupa, kita sudah memiliki pelindungnya dan sudah banyak dijelaskan di banyak episode. Jadi inilah bunker kita gitu. Seandainya kita nggak punya duit, kita seharusnya sudah bersyukur atas kepemilikan bunker ini gitu, yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Nah, cuman masalahnya bunker ini sudah kita rusak sendiri dari dalam. Makanya kalau Baraya tidak punya cukup duit, kalau Baraya bukan elit global, kalau Baraya bukan hal yang semacam itu, maka mulailah rawat bunker ini. Baraya jangan buang sampah sembarangan, Baraya harus kelola dengan sebaik-baiknya, Baraya tidak boleh bakar sampah, Baraya tidak boleh mencemari lingkungan, Baraya tidak boleh membabat hutan-hutan, Baraya tidak boleh melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap hewan, Baraya tidak boleh misalkan secara berlebihan menggunakan bahan bakar fosil dan sebagainya. Lakukan hal-hal yang paling sederhana yang bisa Baraya lakukan untuk bisa melindungi bunker yang kita cintai ini gitu. Jadi mulai dari sekarang ayolah sadar lingkungan dan buat diri kita menjadi ramah lingkungan. Karena apa? Karena setiap 1 meter bumi yang kita rusak, maka impact-nya langsung akan kita rasakan. Jadi ayo kita berbenah, ayo kita perbaiki bumi kita dan perbaiki sikap kita agar kita tetap bisa melindungi dan mencintai bumi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang lagu nakutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.